어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인은 언제나 너에게 고인. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Habibah dari Prodi PGSD 5A dengan NIM 2186206016. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai alat peraga edukatif pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Nah, pada kesempatan kali ini saya membuat alat peraga untuk kelas 5 SD, yaitu mengenai unsur-unsur intrinsik. Nama alat peraga edukatifnya ini roda teka-teki. Nah, untuk alat dan bahannya itu di sini saya menggunakan satu buah papan styrofoam, kemudian ada kertas karton 2 lembar, itu saya menggunakan yang berwarna kuning dan juga oranye. Kemudian ada gambar yang di print. Gambar ini dari cerita gitu, yang menggambarkan ceritanya. Kemudian ada kayu biting. Nah, kayu bitingnya itu buat ke tengah ini. Kemudian ada spidol, pulpen, penghapus, penggaris, lem kertas, dan juga double tip. Nah, kemudian saya juga menyediakan teks. Teks ini tuh teks cerita, yaitu cerita tentang Malin Kundang. Karena di sini saya mengambil satu cerita rakyat, yaitu cerita Malin Kundang. Nah, untuk cara pembuatannya itu pertama-tama menggunting kertas karton yang berwarna tadi dengan bentuk bulat. Nah, terus gunting juga dengan ukuran kotak-kotak seperti ini. Kemudian membuat tulisan ini dengan judul cerita rakyat di sini menggunakan spidol, kemudian digunting. Nah, di sini ada cerita. Di sini ada gambar tentang Malin Kundang gitu. Jadi kayak cuplikan gambar dari Malin Kundangnya sendiri supaya lebih menarik karena ada gambarnya. Nah, setelah digunting-gunting tadi, kemudian yang bulatnya ini di belakangnya itu ada kardusnya supaya kokoh gitu. Nah, ini kan soalnya bisa diputar-putar gini. Nah, karena pembelajaran yang saya ambil itu mengenai unsur-unsur intrinsik, jadi tadi kertas karton yang udah dipotong-potong itu kita tuliskan gitu. Kayak ini yang bulat ini di sini nih, kayak tema, alur, tokoh, watak, dan lain-lain. Sampai amanat gitu. Karena nanti permainannya itu di sini. Kemudian gambar dari yang udah di print itu udah disiapin, itu dipotong, kemudian ditempel di sini. Karena saya ngambilnya Malin Kundang, jadi di sini tuh gambar-gambar yang bersangkutan dengan cerita Malin Kundang. Nah, kemudian yang tadi juga dipotong kotak-kotak ini sama diisi dengan unsur-unsur intrinsik, tapi dikasih space gitu, lowongan gini, karena ini nanti akan diisi oleh siswa. Kemudian di sini juga ada jawaban-jawaban untuk opsi siswa memilih gitu, jawaban yang mana yang benar, kayak gitu. Ini juga kayak dipotong, terserah, opsional juga potongnya seperti apa, tapi di dalamnya itu dikasih tulisan jawaban-jawaban gitu. Nah, ini cerita rakyat, saya ngambilnya tema cerita rakyat. Nah, setelah itu di sini ada variasi untuk pemisah antara ini, karena ini dikosongkan gitu, karena ini buat ngisi, kalau ini kita permainannya gitu. Nah, ini tuh opsi jawaban yang di sini. Jadi ada 3 space. Nah, untuk penggunaannya sendiri, yang pertama itu kita kan masuk kelas nih. Nah, masuk kelas menjelaskan dulu kan, pasti menerangkan gitu mengenai unsur-unsur intrinsik. Nah, ada apa aja sih? Ada tema, tokoh, perwatakan, latar, kemudian alur, dan lain-lain. Nah, setelah menjelaskan, kita itu sebagai guru atau sebagai fasilitator membagikan buku teks atau teks gitu yang isinya itu cerita gitu, cerita dari
cerita rakyat, karena saya ambilnya cerita rakyat di cerita rakyat cerpen gitu. Nah di sini Malin Kundang saya udah ngeprint gitu. Kalau misalkan mau cerita lain boleh. Nah kemudian guru ini setelah menjelaskan tentang unsur-unsur intrinsik kepada siswa, membentuk kelompok gitu menjadi 5 atau 6 kelompok. Jadi tergantung ya, misalkan di dalamnya itu ada 25 siswa atau 30 siswa, terserah mau 5 kelompok atau 6 kelompok. Di dalamnya itu ada 4-5 orang. Nah kemudian siswanya itu diminta untuk membaca cerita rakyat tersebut gitu, cerita rakyat yang telah disediakan oleh kita. Nah di sini kan kita pakai cerita rakyat Malin Kundang. Nah jadi anak-anak itu membaca tuh dikasih waktu misalnya 15 menit atau 10 menit untuk membaca cerita Malin Kundang ini. Kemudian nah itu membacanya individu ya, individu. Jadi kalau misalkan ada buku yang mendukung gitu, isinya kayak cerita-cerita gitu, boleh banget kayak bukunya itu suruh dibuka gitu, misalkan masing-masing siswanya punya. Kalau misalkan enggak, jadi gurunya ini ngeprint gitu, fotokopi sebanyak siswa yang ada di kelas tersebut. Nah kemudian setelah membaca bareng-bareng gitu, membaca, kemudian guru itu menginstruksikan juga gitu, membacanya itu jangan hanya membaca saja, akan tetapi memperhatikan gitu temanya apa, alur ceritanya bagaimana, apakah maju atau mundur atau campuran, kemudian tokohnya siapa aja, latarnya di mana gitu, tempat, suasana dan lain-lainnya gitu. Nah jadi si anak ini membacanya itu sambil memahami gitu. Kemudian setelah sesi membacanya itu sudah selesai, siswa ini diminta untuk mendiskusikan gitu siapa siapa tokoh yang ada di dalam cerita tersebut. Di sini kan Malin Kundang, siapa aja nih tokoh-tokoh yang ada dalam cerita Malin Kundang, kemudian temanya apa, kemudian kemudian latarnya di mana, latar tempat, latar waktunya kapan, kayak gitu. Kemudian amanatnya juga apa, itu dan lain-lain. Pokoknya tentang unsur-unsur intrinsik dari sebuah cerita. Pastikan kalau misalkan dengan berdiskusi, anak juga kayak bersemangat untuk bercerita gitu. Nah udah, barangkali setelah diskusi mengenai cerita tersebut, nah guru ini melakukan permainan gitu. Permainannya itu maju dari masing-masing perwakilan kelompok gitu, terserah, tapi ini random gitu. Terus kalau misalkan udah tuh ada yang maju berani, atau kita dengan permainan bernyanyi atau apa dulu yang salah atau nggak konsentrasi, itu maju dari perwakilan kelompoknya. Nah ketika udah ada yang maju gitu dari perwakilan kelompok, lalu kita masuk nih ke pembelajaran sambil bermain menggunakan alat peraga ini. Nah alat peraganya itu seperti ini. Sini kan judulnya cerita rakyat gitu. Terus juga kita ambil cerita rakyat dari Malin Kundang. Nah anaknya itu suruh memutar bola ini, roda ini. Nah ini roda teka-teki, jadi putar nih 1 kali putaran gitu, misalkan gini, terserah ya memutarnya kemana, ke kanan atau kiri. Nah misalnya berhenti di tokoh gitu. Nah kita tanya ini sebagai guru, tokoh dari cerita Malin Kundang ini siapa, ada siapa di dalamnya. Nah di sini ada opsi jawaban gitu. Ada sini ada Ibu Malin Kundang, terus di sini juga kita harus berani menghadapi kejahatan dan permasalahan di sekitar. Jadi kayak opsi-opsi jawaban dari teka-teki yang ini gitu. Nah terus ini langsung ditulis deh sama anaknya, tokohnya itu siapa. Di sini opsi jawabannya ya. Ini saya juga agak dibanyakin opsi jawabannya. Nah di sini ada 8 bagian. Nah 8 bagian ini ada tema, alur, watak, tokoh, amanat, free, sudut pandang, latar. Nah free ini kalau misalkan temannya ini
ternyata berhentinya di free, itu temannya ini bebas gitu, jadi nggak ngisi ini gitu kan, tetapi lempar ke kelompok yang lain kayak gitu. Udah deh, gitu gitu begitu cara penggunaannya. Nah, udah kan, tadi ini misalnya berhenti di tema dari Malin Kundang nih apa, terus latar Malin Kundang nih apa gitu, latar tempatnya, waktu dan suasananya gitu. Di sini ada 2 opsi, jadi kayak milih gitu kan, pasti dia kalau udah baca dan udah diskusi pasti paham kan, terus nanti diisi gitu. Nah, tujuan pembelajaran dengan menggunakan alat peraga ini agar siswa itu bisa lebih mendalam untuk memahami unsur-unsur intrinsik dalam sebuah cerita. Kemudian siswa juga akan lebih bersemangat dalam melakukan pembelajaran di kelas, karena ini kan sambil bermain gitu, apalagi anak-anak sukanya bermain. Kemudian ini juga melakukan banyak pengulangan dalam pembelajarannya, seperti tadi kan udah membaca, terus mereka memahami, terus mereka diskusi, terus mereka mempraktekkan gitu, kayak mengacak apa yang udah mereka tangkap gitu, apa aja dari tema, alur, tokoh, dan lain-lain gitu. Jadi pasti insya Allah ketika melakukan pembelajaran dengan menggunakan alat peraga edukatif ini, siswa dapat lebih mudah dalam memahami materi pembelajaran unsur-unsur intrinsik. Kemudian dengan adanya alat peraga ini, pasti siswa juga akan lebih bersemangat dalam melakukan literasi membaca di sekolah dasar. Nah, oke, segitu dulu penjelasan dari saya mengenai alat peraga edukatif pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar, tepatnya di kelas 5 mengenai materi unsur-unsur intrinsik. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaklumi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.